Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah MCDM kelas A akan mempresentasikan mengenai proyek kelas kami yaitu pemilihan pemasok sustainable packaging menggunakan metode Dematel ANP. Studi kasusnya adalah di PT PNG Operations Indonesia. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Amel, NRP 092 dan saya sendiri Alif, NRP 051. Lalu kita masuk ke latar belakang masalah dari proyek kelas kita ini. Yang melatar belakangi eh, proyek kelas kami ini adalah dari grafik yang tertera di slide ini terdapat komposisi sampah berdasarkan jenis sampahnya yang kebanyakan adalah sisa makanan dan lain-lain. Lalu di sebelah kanannya juga ada persentase capaian kinerja pengelolaan sampah dari sumber SIPSN 2021. Yaitu, lalu menurut data World Economic Forum National Plastics Action Partnership dan Sistemik pada tahun 2022, sampah plastik fleksibel atau jenis plastik yang paling sulit untuk didaur ulang mendominasi 3/4 atau 76% dari sampah plastik yang mencemari lingkungan Indonesia. Berdasarkan survei komprehensif yang dirilis Greenpeace International, produsen FMCG menjadi penyumbang pencemaran sampah kemasan plastik sekali pakai terbesar. Lalu menurut data dari Diverse Clean Action, sampah plastik sekali pakai terbanyak adalah jenis kemasan saset yang berjumlah 79,7% dari total temuan sampah plastik lainnya. Lalu dari data tersebut disimpulkan bahwa sampah plastik dari produsen FMCG ini meruntut ke pemakaian oleh konsumen dan proses produksi dalam rantai pasok. Lalu disimpulkan bahwa setiap kegiatan industri harus memperhatikan keseluruhan aktivitasnya agar tidak merusak lingkungan. Oleh karena itu, melakukan pengembangan model dalam pemilihan green supplier. Berikut adalah rumusan masalahnya, ada 4 poin. Yang pertama adalah apa saja kriteria dan subkriteria yang digunakan dalam pemilihan pemasok pada PT PNG Operations Indonesia. Lalu bagaimana hubungan antar kriteria dalam pemilihan pemasok. Yang ketiga, bagaimana pembobotan untuk masing-masing kriteria menggunakan metode Demetel ANP. Lalu yang terakhir, bagaimana hasil pemilihan pemasok berdasarkan kriteria yang telah dipertimbangkan. Lalu tujuannya adalah untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Selanjutnya, pada tinjauan pustaka ada pengertian dari pemasok dan sustainable packaging. Dari pemasok sendiri adalah salah satu mitra bisnis yang memegang peranan penting dalam menjamin ketersediaan barang kebutuhan perusahaan, dan sustainable packaging adalah konsep kompleks yang memerlukan analisis dan dokumentasi untuk mengevaluasi desain kemasan, pemilihan bahan, pemrosesan, dan siklus hidup. Lalu selanjutnya ada DEMATEL atau Decision Making Trial Evaluation and Laboratory. DEMATEL ini adalah metode yang tepat digunakan untuk merancang dan menganalisis masalah yang kompleks dengan membuat model terstruktur hubungan sebab akibat antar faktor-faktor dalam suatu sistem. Di atas ini adalah gambar step-step dari DEMATEL itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada Analytical Network Process atau ANP, yaitu pengembangan dari analytical hierarchy process sehingga kompleksitasnya lebih rumit dibanding metode AHP. Berikut adalah grafiknya. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan ke bab 3 atau metode penelitian. Jadi pada diagram alirnya dapat dilihat sebagai berikut untuk dari awal identifikasi hingga
penarikan kesimpulan salah berdasarkan pembobotan pemasok untuk Dematel ANP. Oke, di sini identifikasi kriteria dan subkriteria pemasok berdasarkan penelitian terdahulu. Jadi ada kriteria kualitas, pengiriman, harga, lokasi geografis, reputasi dan kinerja, daya tanggap, fleksibilitas, desain dan pengembangan produk, organisasi dan manajemen, dan fasilitas kapasitas produksi. Selanjutnya, berikut adalah cara untuk perhitungan bobot Dematel ANP. Jadi untuk Dematel sendiri ada 5, yaitu menggunakan menentukan degrees of influence, kemudian pembuatan atau pembentukan direct relationship matrix, kemudian dari direct relationship matrix tersebut dinormalisasi menjadi normalized relationship matrix, kemudian akan didapatkan total influence matrix, dan nantinya akan terlihat hubungan kausal antar kriteria dan subkriteria. Kemudian setelah mengetahui hubungan kausal tersebut akan diinput ke software dari ANP yaitu Super Decision untuk note-nya dan pembobotan berdasarkan kuesioner selanjutnya. Kemudian ini adalah detail untuk Dematel dan nantinya akan disajikan dalam bentuk seperti ini, ada jumlah kolom, jumlah baris, kemudian ada prominence dan juga ada relation. Jika prominence itu lebih tinggi, maka kriterianya itu lebih dominan. Selanjutnya di sini untuk ANP nanti akan disajikan dalam bentuk seperti ini, dan software super decision nanti bentuknya akan ada seperti yang di sebelah kanan. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, jadi perusahaannya ini adalah PT PNJ Operation Indonesia, yang mana bergerak dalam produksi utama untuk keperluan barang sehari-hari, makanan hewan, pembahan pembersih, produk perawatan pribadi, seperti itu. Kemudian untuk produk-produknya dapat dilihat pada di bawah ini, yang sebelah kanan ada Pantene, Rejoice, mungkin yang sudah akrab di kalangan kita sebagai konsumen. Kemudian di sini untuk kondisi supplier packaging saat ini, jadi sudah ada pembobotan dari divisi-divisi terkait, yaitu ada kriteria kualitas itu memiliki bobot 50%, kemudian untuk kriteria responsivitas itu memiliki bobot 10%, dan pengiriman itu memiliki bobot 40%. Dan untuk ketiga kriteria ini juga menjadi acuan kami juga dalam dalam verifikasi untuk kriteria dan subkriteria. Dan nanti di sini ada ahlinya. Di sini ada 3 ahli. Untuk jabatan pekerjaannya ada Site Sustainable Leader, Site Waste Management, dan Quality Assurance and Environment Manager. Seperti itu. Dan di sini untuk pemasoknya ada 5 dan semuanya berasal dari Indonesia. Untuk status usahanya adalah swasta. Kemudian di sini verifikasi kriteria dan subkriterianya ada yang dihilangkan, tapi total untuk eliminasi dan juga ada penambahan dari ahli itu totalnya ada 8 kriteria dan 21 subkriteria. Kemudian berikut adalah model hierarkinya untuk penelitian ini, dan didapatkan berdasarkan kuesioner Dematel. Ini untuk direct relationship matrix. Kemudian setelah itu didapatkan untuk R max-nya itu ada 18, R max-nya adalah 51 dan C max-nya adalah 46, yang mana nilai tersebut akan dikalikan dengan direct influence matrix tersebut menjadi normalized relationship matrix yang tertera pada layar. Kemudian setelah dinormalisasi, maka akan melalui beberapa tahap perhitungan di Excel dan akan menghasilkan total influence matrix yaitu seperti ini. Dan untuk yang berwarna hijau, tandanya untuk antar kriteria tersebut memiliki hubungan kausal atau memiliki hubungan ketergantungan atau pengaruh, yang mana ini menjadi acuan dalam pembuatan note di ANP. Dan berdasarkan pembobotan ANP untuk kriteria tersebut, berdasarkan kuesioner juga untuk dari para ahli, maka didapatkan bahwa alternatif E memiliki nilai tertinggi, yaitu dengan 0,54 dengan penggunaan perhitungan rata-rata menggunakan Geoman. Seperti itu. Dan untuk kesimpulannya sendiri,
Jadi pemilihan pemasoknya ini memiliki 8 kriteria dan 24 subkriteria dan berdasarkan penelitian terdahulu yaitu melalui kriteria kualitas, harga, pengiriman, lokasi dan kinerja, daya tanggap, fleksibilitas, desain dan pengembangan produk, dan juga fasilitas dan kapasitas produksi. Kemudian hasil perhitungan menggunakan integrasi dua metode MCDM tersebut, yaitu DMATA dan ANP, didapatkan bahwa alternatif E merupakan pilihan terbaik. Dan saran untuk penelitian ini adalah perusahaan nantinya dapat menggunakan hasil keputusan kriteria uh, dan subkriteria yang digunakan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang serta nantinya mungkin untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan perusahaan sejenis dan juga menggunakan perspektif yang lebih banyak lagi dari penelitian ini karena penelitian ini hanya terbatas dari perspektif 3 ahli dan juga 3 divisi yang berbeda. Karena jika lebih banyak lagi akan menghasilkan keputusan yang lebih valid dan juga reliable. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.